Mungkin yang mereka maksud ini kan kayak, iya anak muda sekarang ngapain sih nggak ada yang punya tujuan. Tapi mereka tuh kadang cuma melihat sebagian dari sepenuhnya gitu loh. Cuma karena beberapa orang jadi apa melebeli semuanya gitu. Kan nggak semua kayak gitu. Ya memang ada yang beberapa yang memang nggak punya jelas ini jalan ya udah jalan aja gitu. Nggak tahu ini nanti mau kemana, mau nyampe kemana, dia mau buat apa nggak tahu. Pokoknya ya ngambang aja gitu. Kalau menurut aku sebenarnya mereka juga punya tujuan yang gamers atau yang lain-lain juga punya tujuan gitu. Sebenarnya mungkin dengan sering main game dia punya tujuan aku pengen jadi gamers gitu ya, makanya aku sering main game gitu. Suatu saat nanti aku bisa jadi gamers mungkin gitu, makanya dia sering main game yang dilihat orang tua tuh, oh main game mulu apa sih Ya, apalagi kan sekarang live streamer ya. Halo pemirsa, kita kembali lagi dalam podcast Dialog Masa edukatif dan informatif. Sebagaimana tagline kita edukatif dan informatif, ya kami ingin menghadirkan selalu konten-konten yang memberikan pendidikan bagi siapapun yang menonton. Hari ini saya berbahagia karena bisa ditemani oleh generasi yang katanya emas, ya, kayak generasi emas. Maksudnya generasi emas itu mungkin suatu saat bisa menjadi emas-emas ya. ya Mas. Kalau yang cowok-cowok emas-emas. Gitu. Saya ditemani sama yang pertama Mbak Nisa. Halo, kenalkan nama saya Nisa Pak dari Bangil. Oh dari Bangen. Ini pendidikan apa sekarang? Pendidikan kuliah, Masih kuliah ya. masih kuliah. Semester berapa? Semester 3, sekarang memasuki semester 3. Mau masuk semester 3. Ini sama rekannya juga, mungkin seumuran kayaknya ya. Iya. Ini siapa? Boleh diperkenalkan? Halo, namaku Shirley. Sama semester 3 juga. Satu kelas. Kelas ya. Jadi kalian ini dinobatkan sebagai generasi emas ya. Kalian menyetujui apa mau membantah? Shirley. Sebelumnya kan generasi emas ini kan apa ya, program pemerintah apa ya, pemerintah melabeli generasi kita sebagai generasi emas gitu. Oh iya, pemerintah melabeli kalian dengan generasi emas. Nah kalian sendiri itu ya apa terus menerima label tersebut? Oh gue banget atau malah kayaknya enggak sih gitu? Ya apa? Kalau Nisa gimana? Kalau aku mungkin agak sedikit mirip gitu, tapi enggak banget. Maksudnya mirip dengan apa? Mirip-mirip dengan kategori generasi emas itu. Pede banget. Ah ya, kita santai ya. Ya. Kita di sini ingin apa ya? Merubah satu obrolan menjadi konten. Ya, kalau kita bikin konten kayak sinematik, kayak orang bikin film itu serius ya. Ada skripnya, terus kita ada produsernya ya kayak gitu. Kita enggak banyak sekali unek-unek di pikiran, di hati orang-orang itu yang kadang ditumpahkan di kafe-kafe. Makanya kita biasanya syuting di studio, hari ini kita syuting di kafe. Ya, kita sebut kafenya ya. Kafe Bata Merah di Pandaan ya. Siapa penonton yang mau hadir ke sini, silakan, tempatnya enak. Dan saya skip dulu sebelum kita lanjut ngobrol ya, bahwa podcast kita untuk hari ini itu didukung atau disponsori oleh salah satu UMKM kuliner, yaitu roti bakar dari kedai Zen. Lapar? Pengen yang manis-manis? Cobain roti bakar Lumar kedai Zen. Rotinya lembut, toppingnya melimpah, bikin nagih tiap gigitan. Cocok buat nongkrong, cemilan malam, atau teman ngobrol bareng bestie. Sekarang lebih dekat denganmu. Kedai Zen ada di depan Puskesmas Bangil, depan Hotel Adam, utara alun-alun Bangil, Perliman Bangil, depan AFC Fried Chicken Gunung Gangsir, Samsat Kota, depan Pondok Karanganyar Kraton, depan MWCN Urembang, Bunut Rembang. Roti bakar Lumar kedai Zen, lumar di mulut, bikin hangat di hati. Yuk mampir sekarang juga. Roti bakar dari kedai Zen. Kita berharap
UMKM kita bisa naik kelas, karena UMKM kita juga mensupport konten-konten yang edukatif seperti kontennya dialog masa. Kita kembali ke teman-teman pemuda ya. Saya biasanya kalau podcast sama orang-orang ya, orang-orang tua. Sekarang Sekarang bukan orang. Orang-orangan. orang-orangan sama pemuda-pemuda. Jadi ada case di masyarakat ya, ingin saya curhatkan ke kalian, ini merasa benar atau tidak, atau kalian menemui satu case-case yang sama seperti itu tentang anak muda ya, bahwa disebut atau ada cibiran lah, anak muda itu tidak punya arah, anak muda itu tidak punya tujuan. Nah, ini di obrolan orang dewasa, terutama yang punya anak seumuran ini ya, itu namanya gitu. Jadi saya sepil ya, malam bangun pagi tidur, lulus sekolah tidak ngapa-ngapain ya, disuruh banyak alasan ya, segala urusan pasti lelet lemot ya. Jadi tidak ada bahasa digercepin, ini gak gercep anak muda ini. Tapi mereka itu banyak yang menilai istimewa ya, istimewa. Generasi ini pinter-pinter kayak gitu, tapi tidak sesuai dengan faktanya. Para orang tua menggerutu. Nah, fakta ini kalian rasakan juga apa sebenarnya tidak? Atau punya contoh lain yang justru lebih parah dari yang saya sepil tadi? Bagaimana Nisa? Kalau menurut aku benar kayak gitu. Ada Bener ya? beberapa ya, ada beberapa anak muda yang memang seperti itu, yang tidak memiliki tujuan atau arah yang jelas untuk kedepannya. Tapi kan anak-anak seperti itu tuh berada pada fase kebingungan, yang mana semua orang tuh pasti ada di fase seperti itu. Manifestasi dari kebingungan ya ada di hubungan sosial, dari pilihan karir atau pendidikan. Nah, mereka masih ada di fase seperti itu, belum menemukan aja. Jadi membenarkan ya, memang banyak anak muda hari ini yang nggak jelas kayak gitu ya. Dan mereka itu bingung. Jadi kalau misalkan dia pagi-pagi tidur itu bingung ya. Bingung. Nah, kamu punya contoh lain nggak? Satu keadaan atau kebiasaan anak muda di sekeliling kamu ya, yang menurut kamu memang tanda kutip jelek sih. Ini nggak banget sih, seharusnya anak muda nggak begitu. Kamu melihat nggak? Seperti apa contohnya? Barangkali di luar yang aku sebutin tadi. Mungkin yang mereka maksud ini kan kayak, iya anak muda sekarang ngapain sih, nggak ada yang punya tujuan. Tapi mereka tuh kadang cuma melihat sebagian dari sepenuhnya gitu loh. Cuma karena beberapa orang jadi melebeli semuanya gitu. Kan nggak semua kayak gitu gitu loh. Ya memang ada yang beberapa yang memang nggak punya jelas, ini jalan ya udah jalan aja gitu. Nggak tahu ini nanti mau kemana, mau nyampe kemana, dia mau buat apa, nggak tahu. Pokoknya ya ngambang aja gitu loh. Tapi masalahnya menurut kamu itu dominan yang bagaimana? Yang dominan itu yang nggak jelas apa yang jelas? Menurut itu yang dominan ya emang yang belum jelas gitu sih. Yang gak jelas memang. Yang Emang dominan. dominan ya. Nah, jadi kita artinya kita tidak mau membantah fakta ini gitu kan. Ya, Sama-sama membenarkan. ya, Karena lebih banyak itu. yang Karena gak jelas. secara dominan memang kebanyakan Ya, nggak jelas. ya, Ini kan bukan berarti kita mau menjelekan teman-teman kita, kan? Ya. Nah, tapi kita coba untuk mengerti, ya, menerima keadaan, ya, habis itu ya kita coba bedah nih, kenapa kok bisa begitu ya. Oke, coba kita merangkak lebih jauh. Menurut Nisa nih, apa sih faktor-faktor apa yang menyebabkan mereka akhirnya tidak punya arah, tidak punya tujuan, ya, yang gece-gece kayak gitu? Apa faktornya? Kalau menurut aku itu ada di kebingungan arah itu, karena banyaknya pilihan. Apalagi sekarang kan di era modern, Ya, kemajuan teknologi, globalisasi, atau paparan informasi yang luas banget di media sosial, itu bisa menyebabkan anak muda itu paralisis analisis, seperti kesulitan. waduh keren ini istilahnya. Apa? Ya. Diulang lagi?
paralisis analisis karena banyaknya informasi yang sangat luas di media sosial menyebabkan anak muda paralisis analisis yang dimana mereka tuh kesulitan memilih karena banyaknya pilihan opsi dari media sosial tanpa adanya pembelajaran. Mereka terima-terima aja dari media sosial apapun itu, tapi mereka buat pilihan dalam hidup mereka tanpa mengetahui, oh ini bagus nggak ya buat aku gitu, ini baik nggak ya buat aku, tanpa mereka mengetahui kemampuannya apa, sama mereka dibuat pilihan padahal tidak ada pembelajaran dulu sebelumnya. Oke, saya tangkap satu sebab ya. Jadi banyaknya di era teknologi atau kemajuan zaman Iya. saat ini itu pilihannya terlalu banyak. Itu satu faktor, oke, masuk akal. Ada nggak faktor lain menurut siapa? Si Shirley. Selain yang tadi ya banyak pilihan. Sekarang kan ya banyak jurusan-jurusan kan mulai macam-macam ya. Kayak jurusan apa gitu, kayak yang aneh-aneh gitu. Nah kan kita juga bingung kan kadang itu nanti kerjanya ngapain, kita aja nggak tahu. Terus faktor lainnya itu menurutku dari tekanan sosial. Tekanan Tekanan sosial sosial. atau keluarga masyarakat gitu. Mereka berekspektasi kalau kamu lulus sekolah harus punya tujuan. Habis ini harus tahu mau kemana. Padahal kan anak muda ini waktunya kita explore gitu. Waktunya kita mencari. Kalau kita nggak pernah nyari, kita dituntut buat langsung nyampe ke tujuan. Gimana kita tahu gitu. Jangan kita nggak diberi waktu. Oh, maksudnya kalau saya menggunakan bahasa Jawa, wong-wong tua iki gupui gitu. Nggih. Ya, ngerti? Ngerti. Ya, gupui. Tenang dulu, kita menganalisa begitu dah. Maksudnya. Ya, Itu kalau faktor orang tua ya atau lingkungan keluarga ya. Masyarakat juga bisa. Masyarakat apa begitu juga karakternya? Gimana kalau masyarakat? Bisa gitu juga karena dibukui nikah-nikah gitu kan, itu mencapai standarnya masyarakat juga, padahal kita kan belum bisa apa-apa gitu, langsung disuruh ini itu. Kamu Ini loh, udah sekian seharusnya gitu. di lingkungan kita loh masyarakatnya jadi TNI semua, masa kamu enggak? Nah itu bisa juga kayak gitu. Di lingkungan kita anak-anaknya polisi semua misalkan gitu. Nah itu kan tekanan dari masyarakat juga, nggak cuma keluarga. Atau sudah ini Pak umur segini teman-temanmu ini udah kerja, ini temanmu udah lamaran ya. per hari ini kan apa ya, pikiran orang-orang tentang tujuan itu harus berprofesi, harus sukses itu harus menghasilkan uang. Padahal kan tujuan itu banyak macamnya ya. Kalau kita anak muda, kita punya tujuan, oh aku pengen ngembangin diri dulu, aku pengen punya pengalaman banyak, aku pengen belajar ini, belajar itu. Kan itu nggak harus menghasilkan uang gitu loh. Tapi mereka, masyarakat ini kadang orang tua yang kadang nggak paham gimana hidupnya anak muda, itu mereka berpikiran, oh, kamu nggak punya tujuan. Sorry ya, aku tidak berarti berbeda pendapat ya. Tapi aku coba menggunakan bantahan orang tua. Orang tua bantah gini, kamu kan mau explore ya, mau mengeksplor diri, eksplorasi potensi, mau mencoba keahlian, ingin tahu lebih banyak ya. Belum di saat yang siap untuk menentukan, oh ini aku mau sini gitu. Nggak, masalahnya tidur. Kalian ini tidur, banyakan tidurnya. Habis tidur main game. Dilihat bisa kok HP-nya itu kalau pas ngumpul-ngumpul itu main game. Ini kita mengaca pada eh, fenomena kebanyakan sih ya. Ya itu memang nggak. Itu gimana kalau seperti itu? Ya memang ada memang yang seperti itu. Mereka sadar kalau mereka nggak punya tujuan, tapi nggak mau bergerak, nggak mau mengubah. Tapi kan ada juga yang lain yang sadar, terus mereka ada proses. Jadi mereka orang tua ini, masyarakat ini cuma melihat yang dominan aja gitu. Menurut kita, ya. Kalau menurut aku sebenarnya mereka juga punya tujuan, yang gamers atau yang lain-lain juga punya tujuan gitu. Sebenarnya mungkin dengan sering main game dia punya tujuan, aku pengen jadi gamers gitu ya, makanya aku sering main game gitu. Suatu saat nanti aku bisa jadi gamers mungkin gitu, makanya dia sering main game. Yang dilihat orang tua tuh, oh main game mulu apa sih Ya, apalagi kan sekarang live streamer ya, gamer nge-live gitu kan bisa dapat uang juga gitu. Karena sekarang kan banyak WFH ya, kerja dari rumah. Itu kan mantengin layar terus, tanpa orang tua ini nggak tahu mereka ini ngapain gitu. Beda generasi ya. Iya. pertimbangan generasi. Ada lingkungan, ada keluarga, ada pilihan yang banyak. Masih ada nggak faktor-faktor lain yang menyebabkan pemuda ini begitu?
lelet dan bermasalah. Ada juga krisis identitas. Ya, apa itu krisis identitas? Krisis identitas itu kebingungan, tidak memahami siapa dirinya sendiri. Sebenarnya aku tuh pengen apa sih? Sebenarnya fenomena seperti ini tuh hal yang wajar, apalagi di kalangan remaja dan dewasa muda gitu. Dan sebenarnya hal seperti ini tuh bagian dari proses alami perkembangan manusia. Semua orang juga pasti pernah mengalami fase seperti itu. Nah, di mana di situ tuh masih mencari gitu, krisis identitas tuh masih mencari aku nih siapa sih, aku nih sebenarnya mau apa, aku nih bisanya apa gitu. Nah di situ mereka masih mencari itu dan belum bisa menemukan siapa dirinya gitu. Jadi krisis identitas ini ya gara-gara mereka masih mengeksplor itu ya. Ya. Sama pilihannya banyak, jadi mereka itu nggak tahu cocoknya ke Ya. dirinya itu siapa ya. Jadi bahkan ke dirinya sendiri nggak kenal ya dia. Tapi begini ya, saya sekali lagi kembali kepada orang tua ya. Kalian sebenarnya ngerti nggak sih yang diharapkan para orang tua dari para pemuda? Hingga karena gini, kalau aku nggak butuh sama kamu ya, sama sekali nggak butuh sama kamu. Kamu mau ngapain kan bodo amat. Ya. Tapi ketika aku ada kecewa sama kamu, aku ada marah sama kamu, itu artinya apa? Ada keterikatan, ada ketergantungan. Ya, ya. Aku butuh kamu, kamu butuh aku. Ada faktor tersebut. Dan orang tua itu kan satu ya, kita mungkin harus sepakat ya. Mereka peduli, care ya. Ya. Nah, tapi ada terjadi miss. Cuman yang ingin saya tahu, kalian anak muda ini tahu nggak sih yang diinginkan, bukan metodenya ya, tapi ekspektasi atau yang diinginkan orang tua dari anaknya itu seperti apa? Takutnya nggak tahu. Kalau nggak tahu kan nggak nyambung. Iya ya. Shirley sendiri gimana? Jadi ketika orang tua gemes ya, marah-marah sama anak ya, loh, ya apa sih? Aku sudah pikiran kamu ya. Tapi kamu sebenarnya di detik itu ngerti nggak apa sih yang di saat itu dibutuhin orang tua atas dirimu? Nah, ya pastinya yang pertama itu harus apa ya? Yang paling penting itu kita buat ikatan antara orang tua dengan anak. Jangan sampai ini ada miskomunikasi. Orang tua tanya, ini kamu ini sekarang ngapain? Kamu ini mau kemana tujuannya? Apa yang kamu pengen? Nah, jadi anak itu bisa jelasin, oh aku sekarang lagi pengen ini, tapi aku masih nyoba-nyoba ini gitu. Nah, kita harus buat apa ya, ikatan gitu, kepercayaan. Komunikasi dua Ya, kayak. komunikasi. Menurut Nisa komunikasi parenting ya, orang tua sama anak kurang ya hari-hari itu. Kurang banget. Melihat orang-orang atau teman-teman di sekitar kita itu sangat-sangat kekurangan. Jadi banyaknya kesalahpahaman antara orang tua dan anak. Dan menurut aku yang harus sadar akan hal itu ya orang tua gitu. Anak hanya bisa memahami. Ketika orang tua tidak sadar akan pentingnya hubungan suportif antara anak dan orang tua, ya anak hanya bisa memahami. Gitu kan tadi yang kata Shirley bilang, gak ada pendekatan antara orang tua dan anak. Ketika anak, kamu ngapain sih gini-gini, pulang malam, apa ikut segala macam dan lain-lain. Kan di situ anak mau bantah, orang tuanya nggak paham apa yang dilakukan anak. Jadinya di situ bantah-bantahan. Kayak nahan diri gitu ya. Terus ada kayak gap, nanti dijelasin terlalu berlebih, kayak ngasih tahu orang tua. Ya, jadi ujungnya orang tua nggak bakal paham. Dan yang harus paham di sini tuh ya orang tuanya lagi. Kalau orang tua nggak paham ya balik lagi anaknya harus memahami semua. Jadi saya teringat ya satu kosakata bahwa anak terlahir bersih kosong seperti kertas putih ya. Maka orang tualah yang membuat dia itu berwarna apapun atau dicoretin apapun orang tua. Tapi ada teori lagi di luar itu ya. Kalau terjadi kecelakaan mobil sama sepeda, yang salah siapa? Mobil. Mobil ya. Jadi kalau misalkan kita mau bicara, pernah nih ngobrol ya, ada orang bodoh, ada orang pinter, ya. Terus ada konflik di antara mereka. Yang salahnya siapa? Yang pinter. Jadi kalau andai kita
bisa menyimpulkan bahwa orang tua ini nggak tahu, orang tua ini salah, orang tua ini mestinya ya belajar. Artinya sedang tidak di fase yang benar, sedang di fase yang tidak paham si orang tua. Berarti yang pinter siapa? Anak. Adanya ya. Apa kita mau pakai teori yang kertas bersih, orang tuanya yang ngotorin, atau ketika ada dua pihak yang satu pinter sama bodoh, maka siapa yang harus salah gitu? Yang pinter gitu ya. Nah, tapi kan kita tidak ngobrolin siapa yang salah siapa yang benar ya. Cuma kamu tadi bilang mestinya orang tua belajar itu, jadi saya ingat itu. Gitu ya. Jadi oke lah, kita bisa memilah-milah sekarang. Jadi ada faktor dari anaknya yang kebingungan karena banyaknya pilihan. Ada faktor tuntutan lingkungan, tuntutan keluarga ya. Oke. Dan orang tua sedang dalam keadaan yang kurang pintar, perlu dicerdaskan. Pemerintah sekarang, kira-kira pemerintah punya peran nggak dalam keadaan ini? Kesalahan pemerintah, saya nggak bilang solusi buat pemerintah. Alfa berarti pemerintah gitu. Ya. Berarti pemerintah itu nggak ngapain, apa yang nggak dilakuin sama pemerintah? Gini, pemerintah kan menaruh label kepada kita ya, generasi emas gitu. Mau anak-anak muda ini bisa mengharumkan nama bangsa gitu. Nah, tapi sekarang pendidikan ada yang nggak jadi prioritas di sini, kan lucu gitu loh. Mereka mau kita pinter, mereka mau kita bisa sukses sampai internasional, tapi pendidikannya nggak diutamain dari mereka sendiri. 12 tahun wajib sekolah. Pemerintah mewajibkan sekolah. Siapa kurang? Apa kalau Nisa melihat kurang memperhatikan pendidikan pemerintah, kata Shirley, di faktor apa kira-kira yang pemerintah kurang perhatian ke pendidikan? Menurut aku cukup aja. Sebenarnya tergantung dari per anaknya lagi. Balik anaknya lagi. Ya, memanfaatkan itu atau enggak. Dan tergantung dari keluarga dan lingkungannya lagi. Ya, ini penekanan di miskomunikasi di keluarga ya. Jadi orang tua memang berperan besar ya. Besar banget. Orang tua. Oke. Coba kita nyari solusi deh gitu ya. Kita nyari solusi. Shirley punya solusi apa untuk teman-teman kita yang stuck ya di tempatnya dan tidak ada hal yang membanggakan bagi orang tua? Buat teman apa buat orang tua? Buat pemudanya dulu. Yang pertama harus, kalau kalian merasa bingung ya, yang pertama refleksi diri. Tanya diri kamu, apa sih yang aku mau, apa sih yang aku bisa gitu, apa sih yang aku minati, passion dan bakat aku tuh di mana gitu. Nah, setelah itu kamu explore lah, kamu coba berbagai hal, mana yang sekiranya cocok sama aku. Oh ini kayaknya nggak cocok deh di aku, oh ini ternyata aku bisa ini. Nah kan gitu. Terus ada lagi ya, komunikasi juga ke orang tua. Aku sekarang lagi nyoba ini, pengen nyoba ini. Memperbaiki komunikasi dengan keluarga ya. Ya. Terus cari mentor ataupun role model yang bisa dijadiin panutan. Misal kayak Raffi Ahmad. Misal kayak kamu suka olahraga, terus kamu punya nih atlet favorit. Terus apa sih yang dia lakuin kok bisa sampai sesukses sekarang gitu. Dia bisa jadi sehebat itu sekarang, dia ngapain dulu. Nah itu bisa dicontoh kayak gitu. Jadi itu. Kalau Nisa apa? Kalau dari aku, untuk teman-teman aku khususnya dan untuk remaja-remaja yang lain, kan di kampus tuh biasanya ada pelatihan-pelatihan atau seminar-seminar. Ikutin aja, itu bisa jadi pengembangan diri. Misalkan kalian ikut pelatihan desain grafis, pelatihan public speaking, pelatihan yang lain-lain, pokoknya banyak kan, pelatihan administrasi dan lain-lain tuh ada gitu. Nah, ketika kalian ngikutin pelatihan-pelatihan itu, cari kamu lebih minat yang mana dan pelajari dan pahami dalam. Terus kalau ada organisasi, ikut toh. Iya, ikut toh gitu. Disarankan untuk ikut karena di organisasi itu bisa
lebih ke pengembangan soft skill gitu, tentang mengatur waktu, kerja tim dan Leadership. ya Ada problem yang lebih besar sebenarnya. Mereka itu tidak merasa butuh. Ya, kan Nah, kalau orang ya. butuh biasanya itu dia akan tergerak dari Ya. dalam ya, dari dirinya sendiri ya. Nah, jadi problemnya itu loh, oh, aku seneng iki, aku juga bahagia. Ya, ada ya gitu. Ada. Memang salah, berarti salah pribadinya, berarti dia sadar kalau dia stuck, konsep tapi ya, ya otaknya apa konsep. Jadi mungkin ada standar yang salah ya di pikiran banyak. ya berarti ini dia butuh support, butuh dukungan, entah itu dari orang tua, dari masyarakat, ataupun dari teman-teman pergaulannya gitu. Jadi gimana cara kita mendorong mereka ini yang nggak mau, supaya kita ajak berkembang bareng-bareng gitu loh. Oke. Jadi tidak boleh apatis satu dengan lain ya, saling Ya. mendorong. Oke. Nah, tadi saya lihat ada penekanan nih, penekanan terhadap pendidikan nih. Coba kasih ide. Mestinya pendidikan gimana sih supaya anak muda juga terdampak hasil positifnya. Menurutku mungkin bisa diadain kayak pelatihan gitu lebih banyak, biar kita ini Pelatihan. bisa terlatih ya gitu. Seenggaknya kan dengan pelatihan-pelatihan itu meskipun tidak dilaksanakan kita mendapatkan ilmunya gitu. Meskipun nggak minat tapi kita seenggaknya dapat ilmu gitu dari pelatihan. Termasuk yang tadi itu ya, artinya mereka biar tahu banyak pilihan, tapi tidak hanya jenis pilihannya, dia tahu dalamnya seperti apa. Ya, Jadi akan ngerasa dia, oh, aku ternyata lebih cocoknya ke yang mana kayak gitu. Ada lagi? Boleh kasih closing deh. Apa kamu yang ingin sampaikan ke teman, atau kamu yang mau disampaikan ke orang tua di sana itu, supaya tahu harusnya gimana sih jadi orang tua. Jadi orang tua bukan hanya tentang nyari uang ya. Gimana? Kalau dari aku untuk orang tua, kalau anaknya mau apapun itu atau lagi berusaha, dengarkan dan pahami. At least kalian mendengarkan aja nggak apa-apa gitu. Jangan malah kamu harus ini. Kan kita kaget sebagai anak juga gitu, kita kaget. Coba kalau dibicarakan baik, kamu harus ini karena kita pengen ini. Ada alasan. Ada alasan dan dijelaskan. Tapi kalau kita dituntut harus mengikuti kan kita apa? Ya yang tahu diri kita sendiri kan kita sendiri. Itu yang menjalani kita, bukan kalian gitu. Kalau untuk teman-teman kalian para remaja dan khususnya teman-temanku, kata-kata aja ini Maya. Iya. Hidup itu proses, bukan hanya tujuan. Percayalah, sekecil apapun langkah yang kamu ambil, itu mendekatkanmu ke arah yang lebih tepat. Bukan baik ya, tapi tepat ya. Tepat. Oke. Rahasia untuk maju itu memulai. So, tunggu apa lagi? Ayo, siap. Charlie? Kalau pesanku buat teman-teman, buat anak muda yang di luar sana, it's okay if you feel confused. Nggak apa-apa kalau kamu lagi bingung sekarang, lagi nggak tahu tujuannya kemana. Nggak apa-apa, jalani aja, explore aja, lakuin semuanya gitu. Dan pada akhirnya kamu itu tahu gitu loh, mana yang akhirnya fit ke diri kamu gitu. Karena hidup ini kan bukan perlombaan ya. Ini bukan tentang kamu bersaing dengan orang lain, tapi kamu bersaing dengan diri kamu sendiri di masa lalu. Nggak apa-apa kalau kamu emang nggak lebih baik dari orang lain. Tapi kalau kamu nggak lebih baik dari diri kamu tahun lalu, dari diri kamu beberapa tahun yang lalu, itu berarti itu ada yang salah. Itu ya, camkan ya, ada yang salah ya kata seperti ya. Camkan. Oke deh, saya pakai closing juga deh, karena ini tentang kesadaran ya, bahwa anak-anak muda itu berkualitas. Oke ya, di masa yang masanya emas ini, karena di mana teknologi sudah secanggih ini. Oke. Jadi untuk mengakhiri, saya bawa kalimatnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karena wajah. Beliau mengatakan, Anna sunia munfaidamatu intabahu. Manusia itu tertidur. Ketika mati, mereka baru terbangun. Bangunlah, jangan sampai kamu bangun di saat semuanya sudah terlambat. Ya. Kamu sadar ya,
bahwa kamu harus bekerja di saat pekerjaan sudah nggak ada. Kamu sadar bahwa kamu butuh banyak skill ya di saat akal dan fisikmu sudah tidak mampu untuk berlatih. Ayo bangun. Semoga konten ini menjadi inspirasi dan mendidik walaupun konten-konten kecil. Terima kasih. Sampai jumpa.